Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita. Let's go relax. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng berhasil mengalahkan jelmaannya sendiri di tempat rawa buang. Meskipun Aceng sudah menang, namun nampak dirinya juga langsung kelemar-kelemar lemes seketika ndelosor di TKP. Pada momen tersebut, Aceng juga langsung auto keluar dari rawa buang. Sementara di sisi lain, kawan-kawan Aceng Istana Langit tiba di area rawa buang, mencoba mencari keberadaan Aceng. Namun mereka juga tidak berupaya masuk nyelam ke dalam rawa buang, sebab hal itu terlalu berbahaya. Beruntungnya Tuan Naga memiliki papan giok jiwa milik Aceng yang menandakan tidak ada keretakan, berarti Aceng masih dalam kondisi hidup. Lebih baik mereka menunggu aja. Dan scene berganti ke tempat bernama kediaman Liu, kerajaan Tianxiang di dunia fana. Di situ terlihat ada seorang nona kediaman Liu bernama Liu Ruyan sedang bermain alat musik didampingi pelayannya bernama Xiao Huan. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka dikagetkan dengan delosornya Aceng di halaman depan jatuh dari langit. Melihat itu segeralah Aceng dirawat oleh mereka. Meskipun mereka nggak tahu siapakah identitas Aceng, namun mereka berasumsi bahwa Aceng jatuh dari langit. Bahan pakaian dan perhiasan berbeda, sudah pasti bukan dari dunia fana, semestinya adalah dewa di dunia kultivator. Selang beberapa menit mentunggul grup yang dipimpin oleh pria gembrot, sudah dapat dipastikan orang gak beres. Si gembrot ini adalah putra mahkota kerajaan Tianxiang bernama Liu Che. Dirinya koar-koar, katanya ada dewa yang jatuh dari langit. Jadi si gembrot ingin melihatnya. Namun di situ si gembrot malah tersepona dengan kebeautifulan Mbak Liu Ruyan. Bapaknya Mbak Ruyan memperkenalkan bahwa Mbak Liu Ruyan adalah putrinya. Selanjutnya si gembrot ini ingin menguji dulu pada Aceng. Dia menggunakan alat untuk mengetes apakah Aceng sungguh seorang dewa kultivator. Jika iya, maka alat ajaibnya akan menyala kelap-kelip. Namun sayang sekali ternyata setelah dicoba, alat ajaibnya tidak bereaksi apa-apa. Pertanda mungkin Aceng bukanlah seorang dewa. Seketika membuat si gembrot pun bad mood, ngamuk-ngamuk pada bapaknya Mbak Liu Ruyan yang telah menyebarkan rumor palsu. Alhasil dengan situasi seperti ini, si gembrot memanfaatkan momen untuk merayu Mbak Liu Ruyan mau diajak rabi demi menebus kesalahan bapaknya Mbak Ruyan. Hal ini awalnya membuat Bapak Ruyan tidak setuju, tapi ya mau gimana lagi, Mbak Ruyan terpaksa mengiyakan pernyataan gembrot demi melindungi bapaknya. Singkat cerita, scene berganti di malam hari. Di situ terlihat Mbak Ruyan dan pelayannya menjenguk Aceng, memastikan kondisi Aceng. Tak lama kemudian, si gembrot pun datang masuk ke ruangan tersebut sambil ndelele-ndelele oleng kapten. Karena habis mabuk-mabuan, si gembrot ini dalam pengaruh minuman keras menghampiri Mbak Ruyan untuk diajak bercocok tanam, melakukan adegan yang tidak ramah. Bersamaan dengan itu, si gembrot menyuruh babunya untuk membawa keluar Aceng, serta sekalian aja dimodiarkan supaya tidak mengganggu ketenangan. Akan tetapi siapa sangka ketika Aceng hampir di fatality di halaman depan, dirinya seketika langsung terbangun dan dengan cepat keponteng-ponteng balik babu-babunya si gembrot. Selanjutnya Aceng bergegas masuk ke ruangan dan menggagalkan kelakuan cabul si gembrot. Untungnya Mbak Ruyan belum sampai ditumpai alias belum diungkang-ungkang. Setelah itu terjadilah perdebatan di halaman depan. Si gembrot koar-koar pada Aceng, menegaskan kalau dirinya adalah putra mahkota. Tak semestinya Aceng bertindak lancang kayak gitu. Tapi ya Aceng gak peduli, malah langsung nampolin si gembrot. Tak peduli siapa latar belakang dan backingan si gembrot, Aceng nanti akan langsung OTW aja ngeponteng-ponteng sekalian bapaknya si gembrot dan semua backingan si gembrot selaku pemimpin kerajaan di wilayah ini. Karena ya bapaknya si gembrot ini adalah pemimpin kerajaan di wilayah ini. Alhasil si gembrot dipiak
Ancol terbang hilang oleh Aceng, disiaduk hilang. Singkat cerita, keesokan harinya Aceng beneran menuju ke istana kerajaan. Dengan santainya masuk untuk menemui bapaknya si Gembrot. Para pasukan kerajaan pun tak ada yang berani melawan, hanya pelengah-pelengeh. Sayangnya Sin ngeponteng-ponteng bapaknya si Gembrot gak ada, kita nggak dikasih lihat. Jadi tiba-tiba Aceng udah selesai mengeksekusi bapaknya si Gembrot. Setelah itu Aceng keluar-keluar kepada rakyat kerajaan bahwa pemimpin mereka sekarang sudah mutiar. Pak Ruyan sangat bersyukur dengan tindakan Aceng, sebab rakyat kerajaan Tianxiang sangat hidup menderita di bawah pimpinan bapaknya si Gembrot. Sekarang mereka sudah terbebas dan aman. Awalnya Aceng diminta untuk mengganti jadi pemimpin kerajaan, tapi Aceng gak mau dan langsung berdakwah bahwa sekarang pemimpin kerajaan Tianxiang adalah Pak Ruyan. Bapaknya Mbak Liu Ruyan dipasrahkan untuk menjadi pemimpin. Dengan begini, Pak Ruyan akan sepenuh hati melakukan yang terbaik, tidak akan mengecewakan Aceng, senantiasa akan amanah. Singkat cerita, setelah itu Aceng berencana untuk pamit cabut. Ada urusan penting yang belum selesai. Sebelum cabut, Aceng bertanya pada Mbak Ruyan. Sebelumnya Mbak Ruyan kan bermain alat musik. Aceng tahu nada-nada tersebut sepertinya bukan berasal dari dunia fana. Dan Mbak Ruyan mengatakan bahwa sebelumnya ada seorang betina berpakaian putih mengajarinya. Dia juga pernah berkata sedang mencari suaminya yang bernama Aceng. Berpesan jika ada yang mencari dirinya, maka disuruh pergi aja ke lembah Yunruo. Mendengar itu tanpa berlete-lete, Aceng langsung OTW terbang ngebut ke lokasi tersebut. Sambil OTW, Aceng menyuruh kakek bunsinnya Ye Xingchen untuk mencari tungku dewa saktinya. Banyak senjata dan benda pusaka andalan di dalamnya. Aceng sangat membutuhkan itu semua. Singkat cerita lagi, tibalah Aceng di lembah Yunruo, tempat yang nampak syahdu dan sejuk. Di situ Aceng melihat ukiran-ukiran di pohon yang bertulisan namanya. Jadi memang benar disinilah gurunya berada. Selang beberapa menit, akhirnya Aceng melihat penampakan gurunya dengan cepat menghampiri, berusaha untuk berpelukan teletabis. Tapi sayang sekali ternyata gurunya masih dalam mode kesurupan jiwa pedang. Jadi malah berusaha menyerang Aceng. Dari sini Aceng akhirnya juga tersadar. Ternyata betina berpakaian putih itulah yang membunuh kakek bunsinnya kemarin. Alhasil terjadilah adu mekanik di antara mereka untuk beberapa saat. Aceng juga masih belum mengetahui siapakah sebenarnya betina berpakaian putih tersebut. Dari auranya sangat berbahaya dan ngeri-ngerong. Bukanlah orang sembarangan. Entah apakah dirinya sanggup menghadapi betina misterius tersebut. Lanjut episode 110, yang dimana Aceng akhirnya COD dengan gurunya. Sayangnya pada saat itu posisi gurunya masih kesurupan jiwa pedang, jadi membuat mereka malah saling ngadu mekanik ponteng-pontengan. Kekuatan jiwa pedang tidak boleh diremehkan. Aceng berkali-kali terpukul mundur, seakan-akan tak memiliki kesempatan menyerang, hanya terus-terusan bertahan. Aceng saat ini sama sekali bukan tandingan jiwa pedang. Tak lama kemudian, beruntungnya tungku dewa kekacauan milik Aceng mentungul. Berarti kaki bunsin Aceng udah berhasil menemukan. Dengan begini Aceng bisa memanfaatkan kekuatan tungku dewanya untuk membantu melawan jiwa pedang. Akan tetapi sayang sekali hasil endingnya tetap zong. Tungku dewa tak sanggup menahan tebasan maut jiwa pedang. Aceng lagi-lagi terpukul mundur dan bahkan hampir aja di fatality mutiar oleh jiwa pedang. Bagusnya sih kaki bunsin Aceng, yaitu jelmaan api sejati, bisa dengan cepat mentungul serta mengorbankan diri lenyap dilibas jiwa pedang. Di sisi lain memperlihatkan grup Ye Xingchen dan kawan-kawan Aceng. Karena tadi kaki bunsin Aceng dilenyapkan jiwa pedang, di situ Ye Xingchen ikut merasakan
merasakan luka dalam, langsung terjun bebas delosor, membuat kawan-kawan Aceng pun kadapat dan khawatir. Ye Xingchen menjelaskan bahwa Aceng sedang dalam bahaya. Lalu kembali ke Aceng, ternyata nggak hanya kaki bunsin api sejati aja yang dilenyapkan jiwa pedang, bahkan juga kaki bunsin jelmaan guntur surgawi. Menyadari ini, Aceng pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, memutuskan untuk berusaha kabur dari jiwa pedang daripada nanti terjadi hal-hal yang suram. Meskipun begitu, jiwa pedang tetap memilih mengejar Aceng, tapi beruntungnya pada momen tersebut Mbak Nyalinger memaksakan diri untuk mengambil alih tubuhnya. Alhasil membuat jiwa pedang dan Mbak Nyalinger terombang-ambing rebutan kendali tubuh. Jiwa pedang ingin membunuh Aceng, sedangkan Mbak Nyalinger berusaha menghentikan. Untungnya sih Mbak Nyalinger mampu mengambil alih tubuhnya sehingga situasi menjadi tenang. Selanjutnya Mbak Nyalinger berencana untuk pulang dulu ke Sekte Heng Yue. Singkat cerita, setelah Aceng terbang kabur menjauh, akhirnya dia delosor di lokasi padang pasir. Namun di situ Aceng ini sangat bersikap aneh. Dia seperti orang linglung, tak tahu siapa dirinya dan di manakah ia berada. Peri Suci menjelaskan bahwa Aceng sebelumnya berada di Rawawuang. Saat berada di tempat tersebut, Aceng menghubungkan ilusi dan kenyataan dengan perasaan. Itu sudah menyentuh area terlarang dan menerima serangan balik. Ditambah lagi Aceng juga kehilangan kaki bunsin secara bersamaan. Kesadaran dan ingatannya akan terombang-ambing di antara ilusi dan kenyataan. Seiring berjalannya waktu, perlahan akan tersesat di antara perputaran ilusi dan kenyataan. Pada akhirnya, Aceng akan menjadi mayat hidup yang kebingungan. Singkat cerita, Aceng pun akhirnya hanya terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di desa perbatasan kerajaan Nanzhao dan kerajaan Turu. Tak disangka telah terjadi tawuran di tempat tersebut. Ini adalah dunia fana, tidak ada kultivator, ya dunia manusia biasa. Perang Badar, terjadi pembantaian di desa tersebut hingga Aceng pun ikut bertindak menolong seorang bocil betina yang bernama Ruoshi. Orang tuanya terbunuh di peristiwa tersebut. Di situ Aceng sedikit familiar dengan nama Ruoshi, tapi dia juga tak begitu ingat mengapa ada nama itu di kepalanya. Alhasil Aceng pun membawa bocil Ruoshi bersamanya. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Mbak Nyalinger yang akhirnya sampai di Sekte Heng Yue. Sudah sangat lama dia tidak pulang kampung, dan pas banget di situ ia langsung bertemu dengan Linger adiknya. Auto meet and greet berpelukan teletabus, melepaskan kerinduan yang sudah lama terpendam. Alhasil di situ Linger menjelaskan semua hal yang terjadi, bahwa Aceng memang sudah kembali dan telah menyatukan Chu Selatan menjadi yang mulia Chu Selatan. Namun sekarang keberadaan Aceng belum tahu ada di mana, sebab kakek bunsin Ye Xingchen hanya mengatakan kalau Aceng dalam bahaya. Jadi semua pasukan Istana Langit sekarang sedang mencari keberadaan Aceng. Mendengar itu, Mbak Nyalinger pun memutuskan untuk pergi juga membantu mencari Aceng. Tapi Linger mencoba menahan mbaknya, mengatakan untuk tidak buru-buru pergi. Takutnya jika Aceng kembali dan mbaknya pergi lagi, bukankah mereka akan saling melewatkan? Gak ketemu-ketemu. Mendengarnya, akhirnya Mbak Nyalinger pun jadi overthinking. Apakah mungkin dia dan Aceng tidak berjodoh sehingga sulit untuk dipertemukan kembali? Singkat cerita, waktu telah berlalu 3 tahun kemudian. Scene memperlihatkan Aceng dan bocil Ruoshi berjalan di ibu kota kerajaan Nanzhao. Terlihat tampang Aceng sudah kayak gelandangan, tumbuh jenggot yang tak terawat, berewokan. Di situ Aceng pun berpapasan dengan utusan kerajaan Turu. Tak sengaja terlibat cekcok, sebab Aceng dan Ruoshi dikira pengemis gembel, membuat mas-mas gondrong utusan kerajaan Turu bad mood, mencoba memerintahkan babu-babunya untuk ngefatality Aceng. Beruntungnya bersamaan dengan itu, Tuan Putri Kerajaan Nanzhao Mentungul yang ternyata adalah Mbak
Mbak Ruyan. Alhasil di situ akhirnya dijelaskan bahwa kedatangan utusan kerajaan Turu ingin mendiskusikan wilayah dengan kerajaan Mbak Ruyan. Namun malah tak sengaja ketemu gelandangan yang petakilan. Jadi ingin memberi hukuman. Melihat tampang Aceng, seketika membuat Mbak Ruyan terbanggongkan. Ternyata itu adalah Aceng. Awalnya Mas Gondrong mengira apakah mungkin Gembel ini adalah mantannya Mbak Ruyan. Tapi ya karena sudah jadi mantan, tetap aja nggak ada alasan untuk ngefatality Aceng. Alhasil tanpa perlu pikir panjang, Mbak Ruyan langsung menghadang kelakuan Mas Gondrong yang hendak melibas Aceng. Berkata dengan lantang bahwa Aceng bukanlah mantannya, tapi suaminya alias bojonya. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.